Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu Putra, NPP 290045 dari kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil, sebuah pengantar. Yang pertama yaitu tujuan dari pelatihan. Pertama, untuk persiapan dalam merencanakan, merancang dan mengimplementasikan sistem P dan E terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sistem P dan E terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Kemudian ada the power of missing result, yaitu yang pertama, if you do not measure result, you cannot tell success from failure. Selanjutnya, siapa sih peduli kinerja pemerintah? Yang pertama, pemerintah. Kedua, pengelola program SKPD atau dinas. Yang ketiga, lembaga legislatif, DPRD. Yang keempat, masyarakat sipil, masyarakat, NGO, media, sektor privat. Yang kelima, donor. Kemudian fokus. Pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Yang kedua, strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Yang ketiga, dalam pelatihan ini kita akan mendiskusikan pemantauan sebagai alat, evaluasi sebagai alat, bagaimana P dan E berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik. 10 langkah dalam menyusun P dan E berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. Kemudian, adapun 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem P dan E berbasis hasil. Yang pertama, pelaksanaan. Yang kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan indikator, kunci untuk memantau hasil. Yang keempat, baseline data pada indikator, ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan, pemilihan target hasil. Yang keenam, pemantauan hasil. Ketujuh, pelaksanaan evaluasi. Ke-8, pelaporan dari hasil penemuannya Anda. 9, penggunaan hasil temuan P dan E. 10, keberlanjutan dari sistem P dan E terpadu. Mengapa sih alasan melakukan P dan E berbasis hasil? Yang pertama, menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik. Yang kedua, menyediakan gambaran tentang status proyek, program atau kebijakan. Yang ketiga, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program. Yang keempat, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran. Yang kelima, mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Selanjutnya, alasan melakukan P dan E. Memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program, membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan, mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Penting diperhatikan. Pertama, dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik. Yang kedua, ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem P dan E. Yang ketiga, ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Adapun quick discussion. Yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang pemantauan dan evaluasi? Apa perbedaan pemantauan dan evaluasi? Bagaimana keduanya berhubungan? Yang kedua, bagaimana seharusnya bentuk P dan E bagi pemerintah daerah? Selanjutnya, kita dapat lihat definisi pemantauan. Pemantauan berbasis hasil adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Adapun aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan. Setiap proyek, program kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Beberapa aktivitas utama dalam proyek, program kebijakan yang perlu informasi pemantauan. Yang pertama, status pencapaian tujuan dan objektif, laporan kepada pemerintah, stakeholder dan donor, pengendalian proyek, program dan kebijakan, pengalokasian sumber daya. Kemudian pendekatan baru dalam pemantauan. Pemantauan tradisional berfokus pada implementasi, monitoring. Yang kedua, pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kerja pemerintah yang efektif. Yang ketiga, pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Pemantauan berbasis hasil. Adapun goal, outcomes, outputs, activities, inputs. Goals-nya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Outcomes-nya yaitu dampak efek antara pada pemanfaat,
Outputnya keluaran proyek atau program, activities, pelaksanaan proyek, program untuk menghasilkan keluaran, inputs, dana manusia dan sumber daya lainnya. Studi kasusnya yaitu oral rehydration therapy. Adapun sama juga yaitu goals, outcomes, output, activities. Goalsnya yaitu tingkat kematian dan kesakitan anak turun. Outcomesnya meningkatnya ORT dalam upaya untuk mengatasi kasus diare. Outputnya meningkatnya pengetahuan dan akses ibu pada ORT. Activities, kampanye melalui media untuk melatih, mendidik ibu dan tenaga kesehatan tentang ORT. Inputsnya dana persediaan ORT, pelatih, dan lain-lain. Studi kasus yang kedua yaitu tingkat melek huruf. Goals, outcome, outputs, activities, inputs. Yang pertama yaitu goals, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, akses pada pekerjaan yang lebih baik. Outcomes-nya yaitu meningkatnya angka melek huruf, lapangan pekerjaan yang lebih luas. Outputs-nya jumlah orang dewasa yang lulus program pemerataan buta huruf. Activities, kursus atau pelatihan membaca. Inputs-nya fasilitas, instruktur, material, dan lain-lain. Contoh dari pemantauan hasil proyek, program kebijakan. Pemantauan kebijakan, kesehatan anak. Turunnya tingkat kematian bayi, pendidikan anak perempuan, naiknya capaian pendidikan anak perempuan. Yang kedua, pemantauan program, pelayanan perinatal dimanfaatkan oleh ibu hamil. Pendidikan anak perempuan di SLTP mengikuti ujian matematika dan IPA meningkat. Pemantauan proyek, informasi tentang pelayanan prenatal yang baik disediakan di 6 desa yang di dasar. Anak perempuan di 4 kelurahan menyelesaikan SD naik. Kemudian apa sih definisi evaluasi? Evaluasi berbasis hasil, penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Tujuan dari evaluasi tersebut, mendapatkan lesson learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Cakupan evaluasi why question, how question, compliance, accountability question, proses atau implementasi question. Merancang evaluasi yang baik. Adapun kata dari John W. Tukey yaitu better to have an approximate answer to the right question than an exact answer to the wrong question. Selanjutnya, contoh evaluasi proyek program kebijakan. Sama seperti yang tadi, contoh evaluasi yaitu evaluasi kebijakan penyediaan air minum, membandingkan model-model untuk penyediaan layanan air minum, penyediaan lokasi baru membanding strategi untuk pengembangan lokasi tempat tinggal di daerah baru. Evaluasi program menilai pengelolaan fiskal pemerintah daerah, mengkaji seberapa jauh daerah baru dapat memberikan kesejahteraan yang sama. Evaluasi proyek menilai peningkatan distribusi air di 2 kabupaten, mengkaji praktik pertanian petani di daerah baru. Peran komplementer pemantauan dan evaluasi. Monitoring menjelaskan tujuan program, evaluasi menganalisa mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai, meningkatkan aktivitas dan sumber dayanya dengan tujuan. Evaluasinya menilai efektivitas dari masing-masing aktivitas terhadap program. Monitoring menurunkan tujuan menjadi kinerja pelaksanaan dan target. Evaluasi mengkaji proses pelaksanaan. Monitoring secara reguler mengumpulkan data dari indikator tersebut. Evaluasinya mengeksplorasi potensi dampak sampingan. Monitoring lagi melaporkan kemajuan dan masalah pada pengelola program. Evaluasi menyediakan informasi pembelajaran, capaian dan penjelasan terkait serta menawarkan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, P dan E sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Yang kedua, masing-masing memiliki jenis informasi, kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek dengan lebih baik. Yang keempat, pengimplementasian sistem P dan E atau sistem pemantauan dan evaluasi dapat menguatkan manajemen sektor, yaitu manajemen sektor publik. Yang kelima, pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi atau disingkat dengan P dan E membutuhkan komitmen dari pemimpin dan stafnya. Berarti kesimpulannya pemantauan dan evaluasi saling berkaitan satu sama lain. Apabila pemantauan tidak terlaksana dengan baik, berarti evaluasi yang ingin suatu perusahaan yang ingin mengevaluasi pasti tidak akan terlaksana. Terima kasih. Sekian dari
penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.